Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu terhubung dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Mari kita pujikan pujian ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun tak berpindah, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung tak berpindah, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan dalam hidup kami, Yesus. Engkau menyertai kami senantiasa dan tidak berkesudahan, Yesus. Engkau berkati kami dengan firman-Mu hari ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kita semuanya dalam keadaan penyertaan Tuhan, kita di dalam anugerah Tuhan, dan kita semakin percaya kepada Tuhan. Nah, pada pagi yang indah ini, mari kita sama-sama belajar untuk beriman bahwasanya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, ayat pembuka pada pagi yang indah ini adalah Lukas 8 ayat 49 sampai 50. Di situ cerita yang kebangkitan dari Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan disembuhkan. Kalimat ini yang luar biasa, yaitu adalah ketika kita mengetahui atau ketika diberikan informasi anakmu sudah mati, pasti itu lesu. Tetapi Tuhan Yesus menguatkan, jangan takut, percaya saja, anakmu akan disembuhkan. Pernahkah kita berada di situasi waktu yang rasanya sudah habis, mepet, dan kita meminta pertolongan Tuhan, dan kita merasa Tuhan terlambat, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak memberikan pertolongan pada waktu yang kita butuhkan. Nah, bagi kita terlambat, tetapi percayalah, bagi Tuhan tidak pernah terlambat. Di cerita ini adalah Yairus dan pertolongan Tuhan yang tepat waktu. Kita membaca kisah Yairus, kepala rumah ibadat yang anaknya sakit parah dan hampir mati. Penundaan yang menguji iman kita. Kita harus tetap setia, berdoa, memohon meskipun belum ada jawaban. Yairus sudah datang meminta kepada Tuhan Yesus, namun di tengah jalan terhenti, kemudian mendapatkan kabar bahwasanya anaknya sudah mati. Nah, tetapi bahwasanya Tuhan Yesus mendengar, kemudian menguatkan untuk kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus tetap melangkah ke rumah Yairus, dan di situ ceritanya adalah membangkitkan anaknya itu. Jadi pertolongannya itu tidak datang terlalu cepat dan juga tidak lambat. Nah, dalam kisah Yairus ini dalam Injil Lukas kita belajar dua kebenaran utama. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, penolakan ketika Tuhan tampak menunda, sedang menyiapkan mujizat yang besar. Tuhan tahu bagaimana untuk kita. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan lebih tahu apa yang kita inginkan. Tuhan hanya melihat karakter kita, apakah tetap percaya pada kita, apakah tetap berharap kepada kita, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan lakukan. Kabar kematian datang, Yesus langsung memotong rasa takut Yairus. Jangan takut, supaya Yairus tetap pegang janjinya bahwasanya Tuhan bisa menyembuhkan anaknya. Jadi di masa-masa seperti ini juga bagaimana kita sering mengalami kehidupan sehari-hari, baik di dalam finansial, angsuran, kemudian jatuh tempo, tetapi kita masih tetap percaya Tuhan, dan tiba-tiba rezeki yang tidak terduga datang daripada Tuhan. Kemudian di dalam pertumbuhan usia, pasangan, kemudian memulai karir yang baru, memulai yang baru ingin mengharapkan pekerjaan, tetapi percayalah, di saat menunggu itu adalah iman kita ditumbuhkan sehingga kita masih berharap sama Tuhan. Jangan merasa Tuhan tidak mendengar, tapi jangan menyerah juga. Pertolongan Tuhan pasti tepat. Pelajaran yang bisa kita ambil, batas kemampuan manusia adalah titik awal kuasa Tuhan. Saat kita kehabisan pikiran,
cara pikir dan sebagainya, melamar ke sana ke sini, membangun usaha apa dan sebagainya, kita membutuhkan Tuhan dan juga kesabaran. Percayalah pada Tuhan dengan caranya, dengan waktunya, Tuhan pasti tolong yang terbaik. Tetapi dalam saat ini, apakah kita tetap mengambil situasi ini, tetap berlutut, tetap berdoa, tetap memohon kepada Tuhan. Mari kita jaga hati kita dari rasa takut saat mendengar berita buruk, situasi yang makin memburuk. Pegang perkataan Yesus sama waktu dia mengucapkan pada Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan kemudian berhenti membandingkan timeline kita dengan orang lain. Waktu Tuhan untuk tiap orang berbeda-beda. Jadi jangan berkecil hati, jangan mencari alasan, jangan bertindak di luar firman Tuhan. Kemudian kita harus tetap berdoa, berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Dan percayalah, Tuhan pasti memberikan perubahan yang baru seperti yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari ini. Tuhan tidak pernah terlambat seperti anak Yairus, dan pada akhirnya di kisah ini dibangkitkan juga. Dan di situ ada dua, sukacita di dalam Yairus juga bersukacita. Semua orang melihat mujizat terjadi. Orang mati disembuhkan, sehingga semua orang melihat kuasa Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan di situ banyak juga orang yang melihat, sehingga benar-benar terjadi mujizat itu. Maka percayalah, ketika Tuhan belum menjawab, Tuhan ada waktunya. Tuhan lebih tahu apa yang kita harapkan. Jemaat atau saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika saat ini Anda merasa keadaan Anda sudah terlanjur hancur, peluang sudah tertutup, waktu sudah habis-habis, maka ingatlah kisah Yairus, bagaimana manusia, kematian adalah garis akhir, tetapi bagi Yesus itu hanyalah tempat untuk memulai mujizatnya, tempat untuk agar orang melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam dunia ini. Kita sebagai orang percaya, kita dikuatkan melalui kisah Yairus ini. Jangan menyerah pada situasi apapun, jangan menyerah pada kondisi, jangan menyerah dalam target-target yang belum tercapai. Tetaplah percaya, karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita muliakan, Tuhan Yesus yang kita percayai adalah Allah yang tidak pernah terlambat pertolongannya dan datang tepat pada waktunya. Nah, pada waktu Tuhan, jadi bukan pada waktu kita. Percayalah, Tuhan selalu menolong kita dan kita harus tetap percaya, memohon kepada Tuhan. Nah, pagi yang indah ini, mari kita bersama-sama membangkitkan lagi iman kita, meski harapan, doa, kemudian apa yang kita inginkan belum dijawab Tuhan, tetapi percayalah Tuhan akan menjawab waktunya Tuhan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk kita. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera.